Romo, suster, bruder, bapak ibu, orang muda, serta anak-anak dimanapun berada. Selamat siang dan selamat bergabung dalam Misa Harian Perkumpulan Strada yang dilakukan secara live streaming dari kantor Strada Pusat. Intensi Misa hari ini adalah mohon kelancaran untuk seminar nasional. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Josephus Ageng Marwoto SJ, Ketua Pengurus Perkumpulan Strada. Mari kita ikuti misa hari ini dengan hikmat dan penuh iman. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersamamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengingat kebaikan Tuhan selama ini bagi kita dan kerapuan-kerapuan kita dalam menanggapi kebaikannya ini, marilah kita mohon ampun, sekaligus juga mohon agar pantas merayakan Ekaristi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Engkau datang memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menurunkan sabda keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putramu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku menerima kitab itu dan memakannya. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah ku makan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan."
Haleluya. Haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Lukas bab 19 ini sangat menarik betapa kaya perasaan dan sikap dasar Yesus. Yang pertama kita melihat ketika Dia berbicara dengan Sakyus. Yesus tersentuh hatinya. Sakyus pemungut cukai yang disingkirkan menerima Yesus dan kemudian bertobat bahkan menjadi pengikutnya. Yesus melihat pada Sakyus ini, ia benar-benar anak Abraham. Tuhan terharu. Tuhan memahami keterasingan dan ketersingkiran dan menerimanya. Tuhan yang sama juga ketika dengan Dia mempunyai prinsip yang tegas, penuh perhatian, ingin berbagi dan mempunyai kepercayaan kepada umatnya dengan mengajarkan perumpamaan 10 mina. Berikutnya, Tuhan yang berbicara kepada umatnya dan mereka berbondong-bondong selalu mengikuti Dia. Pengajarannya, caranya Dia membawakan diri begitu memikat. Ketika masuk kota Yerusalem, ia menangis dan menangisi Yerusalem, kota peradaban, kota kebudayaan, kota pusat keagamaan, dan kota di mana pemerintahan berada. Banyak simbol-simbol di situ yang dibanggakan oleh umat. Tetapi yang paling pokok, bahwa kehadiran Allah di tempat itu yang dilambangkan dengan Bait Allah tidak mereka sadari. Bahkan ketika Dia sendiri yang merepresentasikan kehadiran Allah tidak mereka lihat, ia menangis. Kali ini ketika masuk rumah ibadat, terjemahan ini nampaknya tidak tega mengatakan bahwa Yesus mengusir dan marah sebetulnya. Dalam bahasa asli marah dan mengusir. Bahwa Tuhan marah dan mengusir. Padahal bagian-bagian pertama tadi, Allah yang belas kasih, Allah yang punya kemurahan hati, Allah yang menerima, Allah yang memikat dan sebagainya, tiba-tiba ini marah. Kita bayangkan Yesus pada zaman itu mengusir orang-orang kecil, para pedagang-pedagang di sekitar Bait Allah. Itu bukan pedagang-pedagang kaya, tapi adalah orang-orang sederhana yang mempunyai pekerjaan di sekitar itu, yang menyapu semuanya ini. Dan toh rakyat tetap mengikutinya.
para pimpinan melihat bahwa ini membahayakan kedudukan mereka. Mereka tidak melihat siapakah yang hadir itu. Pesan tidak mereka lihat. Karena mereka mendengar tapi tidak mendengarkannya. Melihat tapi tidak memperhatikannya. Dan sekalinya itu tertutup oleh nafsu-nafsu mereka sendiri. Saudara sekalian, apa yang menjadi pesan pokok dari Yesus ini? Yesus ingin mengembalikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang pada Sakyus, pada pemerintah Mina, kemuliaan pada masyarakat kecil, kemuliaan Allah yang ada di Yerusalem, dan kemuliaan Allah yang ada di bait Allah. Fokusnya itu. Karena itulah keselamatan Allah, di mana kemuliaan Allah ada, disitulah keselamatan ada. Saudara sekalian, di tempat lain Yesus melihat bahwa bait Allah yang sebenarnya adalah hati setiap orang. Kadang-kadang mungkin bait Allah kita sendiri dan hati kita sendiri, di mana Allah berada lewat Roh Kudusnya dan dalam Roh Kudusnya, tak pernah kita dengarkan karena terlalu kotor. Terlalu banyak hal yang membuat kita ini terpesona, membuat kita ini terjerat dan terpikat, sehingga yang paling pokok ialah kehadiran Allah tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita lihat. Memang kadang-kadang kita perlu membersihkan unsur-unsur ini. Bukan masalah dosa, tapi masalahnya kita tidak mau bergerak, tidak mau terbuka, tidak mau melihat apa yang sungguh-sungguh menjadi pesan Allah bagi kita hari ini. Mengikuti Tuhan adalah selalu terbuka pada sapaannya. Mengikuti Tuhan berarti juga mengambil langkah-langkah yang dipakai oleh Tuhan sendiri. Kali ini, mungkin kemarin Yesus berbelas kasih, nampak sangat murah hati kepada kita. Kemarin kita juga melihat Yesus yang menangisi kita. Jangan-jangan kali ini Yesus menegur keras kita sendiri. Ia ingin mengusir semua penjahat-penjahat dan pedagang-pedagang yang ada di hati kita, yang semuanya transaksional, yang semuanya harus dihitung-hitung, sehingga kehilangan kedermawanan hati dan kemurahan yang diberikan oleh Allah. Karena segala sesuatu ini adalah diberikan oleh Allah, dan kita diundang untuk ikut membagi dan memberikan terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berbahagialah kalau hari ini kita merasa ditegur oleh Allah. Karena dengan demikian kita mempunyai kesempatan untuk berbersih-bersih diri dan kemudian menghadap Allah dengan lebih bahagia dan gembira. Amin. Marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bapa sumber segala rahmat, kami berdoa bagi pemimpin negara kami. Berilah kebijaksanaan bagi para pemimpin negara kami. Semoga melalui kepemimpinan mereka dapat membawa kami kepada kesejahteraan, kerukunan, dan kedamaian. Berilah pula kami seluruh elemen negeri ini semangat untuk berjuang melawan pandemi COVID-19 yang sedang melanda, sehingga kami mampu untuk taat dan mematuhi aturan-aturan kesehatan sehingga dapat terbebas dari pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, kami berdoa bagi proses penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Semoga semakin banyak orang tua yang mempercayakan putra-putri mereka menjadi siswa perkumpulan Strada. Semoga melalui pelayanan kami, para siswa mampu menjadi siswa yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani, sehingga semakin memancarkan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Demi- Bapa, kami berdoa bagi kelancaran seminar nasional yang akan diselenggarakan oleh Perkumpulan Strada pada hari Sabtu 21 November 2020. Semoga melalui seminar nasional ini, Perkumpulan Strada semakin mampu berbagi demi perkembangan dan kemajuan pendidikan, terutama di tengah masa pandemi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan kami masih banyak yang tersimpan di hati kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami akan mendengarkan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sudah dari kemuliaan telah kami terima roti kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sudah dari kemurahan telah kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari Tuhan keselamatan kita serta seluruh umat yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, berkatilah roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami. Semoga kami semakin memuliakan nama-Mu di seluruh bumi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Segera kami katakan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, di peningkatan dan datang Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama meneguhkan pujian syukur kita dengan memanjatkan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya mewujudkan kehendak-Mu di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga kami masing-masing, di lingkungan karya kami, maupun di dalam rangka pendidikan di perkumpulan Strada ini. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Para saudara-saudara terkasih, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu serta-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihan kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihan kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak mengatakan kepada saya, tetapi saya sabar saja, maka saya akan sembuh.
ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Marilah kita berdoa. Allah sumber segala harapan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena perjamuan kudus yang Kau hidangkan ini. Berkenanlah mengukir nama-Mu di dalam hati kami sebagai sumber pengharapan. Semoga kebahagiaan dan keselamatan abadi Kau anugerahkan kepada setiap orang yang mengimani-Mu demi pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.